Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like. Hey, watch that on the beat, so deep, he a freak though, man. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Andira. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah budaya yang sangat menarik dan juga sangat unik yang terdapat di Indonesia gitu, yaitu adanya budaya peda api gitu, yaitu yang berasal dari suku Sasak. Nah, di sini saya akan memberikan detail penyampaian mengenai pelaksanaan kebudayaan ataupun tradisi peda api. Teman-teman, untuk dapat mengetahui ataupun mengetahui secara lebih detail mengenai apa itu tradisi bedak api dan bagaimana mekanisme cara pelaksanaan tradisi bedak api ini, simak terus video saya ya. Di sini akan dijelaskan secara insya Allah secara detail mengenai bagaimana berlangsungnya tradisi bedak api ini begitu. Dadah, simak terus ya. Di sini saya akan memberikan sebuah sedikit penyampaian begitu ataupun penjelasan mengenai tradisi bedak api ini gitu. Nah, tradisi bedak api ini tuh berasal dari suku Sasak, yaitu Lombok gitu. Nah, bedak api ini tuh berarti kayak memadamkan api begitu. Nah, bedak api ini tuh adalah sebuah tradisi yang berasal dari suku Sasak, yang dimana ketika ada bayi bayi baru lahir, yaitu yang berusia 7 hari ataupun bayi yang baru saja lepas tali pusarnya, nanti akan diadakan sebuah tradisi yang dinamakan tradisi bedak api begitu. Sebuah tradisi unik dan menarik dari suku Sasak ini yang disebut dengan peda api begitu. Nah, peda api ini tuh berarti memadamkan api begitu. Nah, peda api ini tuh sebuah tradisi yang dilaksanakan di mana ketika bayi yang baru lahir, yaitu yang berusia 7 hari ataupun yang baru saja lepas tali pusarnya, nanti itu akan dilakukan sebuah tradisi yang dinamakan peda api ini, di mana bayi ini nanti kayak akan kayak digoyang-goyangkan begitu di atas asap yang pada dasarnya ternyata tuh sudah disiram air gitu. Jadi asapnya tuh tidak terlalu mengepul begitu. Jadi asap yang kayaknya kalau nggak salah tuh sebuah kayak perapian awalnya yang dikasih serabut kelapa itu. Nah, nanti tuh kayak dipadamkan menggunakan air gitu loh. Jadi cuman tersisa sedikit asap begitu, dan nanti bayi itu akan digoyang-goyangkan di atas asap tersebut begitu. Itu yang dinamakan dengan tradisi bedak api begitu. Nah, secara singkatnya nanti pada akhirnya tuh bayi itu juga akan disuruh untuk memilih namanya sendiri dengan cara orang tua dari bayi tersebut tuh kayak memberikan 2 nama gitu kepada bayi menggunakan kertas gitu. Jadi ada 2 lintingan kertas di mana nanti bayi tersebut disuruh untuk memilih begitu salah satu nama yang ditulis di kertas tersebut. Jadi nanti tuh pemilihannya tuh mana yang paling digenggam erat oleh bayi, nah itu nama yang akan diberikan kepada bayi begitu. Begitu guys, penjelasan singkatnya. Untuk secara lebih detailnya nanti akan ditayangkan dalam bentuk sebuah cuplikan video gitu ya, sebuah video. Hai guys, kali ini aku mau kenalin kalian tradisi atau salah satu tradisi di Lombok. Ini namanya perapi ya, dimana tali pusar seorang bayi yang masih basah itu merekah dan putus. Nah, ini acara penamaannya, dikasih nama gitulah. Nah, itu bayinya, itu sepupu aku ya, dan ini ibu aku. Nah, ini namanya motoseong ya. Ini dibuat dari ketan yang disangrai, dikasih gula sama kelapa yang diparut. Sesuai nama tradisinya perapi, ini kita nyalain dulu apinya gunakan serabut kelapa biar asapnya lebih banyak gitu ya guys. Nah, di atas apinya kita tuang airnya biar perak-perak itu padam ya guys. Nah, ini terlalu banyak sih nuangnya, tapi nggak apa-apa deh, asapnya jadinya nggak ada. Nah, bayinya diputer-puter kayak gini 7 kali kalau nggak salah, tadi lupa deh. Lebih deh dari 7 kali. Setelah bayinya diputar di atas asap, lanjut nih orang tua yang nemenin di RS bersalin itu yang ngusap matanya.
mitosnya biar matanya nggak rabun. Ya udah ya, kita maklumin aja. Ini ada 2 kertas yang berisikan nama, nanti dipilih sama si bayi. Ini si bayi dikasih genggam, 1 tangan 1 kertas. Tapi yang kayaknya yang dipilih yang kanan deh, soalnya yang kiri dilepasin mulu gitu. Tuh lihat kan. Nah ini tradisi kita ya di Lombok. Tapi nggak tahu di Lombok Tengah kayak gini. Kayaknya yang di Lombok lain beda deh. Memang di kampung-kampung itu masih kental banget tradisinya guys kayak gini. Ini nama yang dipilih si bayi, Lale Yulan Zianingrum. Nah ini kita lanjut makan mutusiumnya, katanya wajib makan walaupun sedikit. Nah ini tradisi kami di Lombok, tradisi kalian gimana? Tolong na, beni tali sakadi ang pagkanyurak lalo. Raja modal bareng mall kesel bapak natin. Tinu beni dengan sini. Ngangak di dia. Bareng mall beraja motor raw. Enak adik-adik dari Mudin deh. Ada yang dulu. Aku melaku dari Apa nama? tapi dengan jarak Dendek jahit belum patir, dek na mele pada nuras le lemah-lemah dengan keras saru ruananu. Maka bada. Maka belong-belong anak kejadian pada tali. Adek, keras keras. तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तुझे तेरी धड़कन से पहचान हाँ हमको तुमसे प्यार हुआ है Nah, oke, di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai tradisi pedak api. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan secara detail gitu, yaitu secara satu persatu begitu. Nah, oke, baik teman-teman. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas mengenai tradisi pedak api, terlebih dahulu kita perlu mengetahui makna dari budaya itu sendiri begitu. Nah, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat begitu. Dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat begitu. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui makna dari budaya itu sendiri, selanjutnya kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu tradisi pedak api dari suku Sasak begitu. Nah, di sini akan dibahas teman-teman. Stay tune ya teman-teman. Nah, pada sesi ini kita akan memahami secara lebih detail begitu mengenai tradisi pedak api itu. Nah, tradisi pedak api adalah tradisi dari suku Sasak. Nah, menurut Zuhriyah dan kawan-kawan 2019, pedak api merupakan rangkaian upacara dalam tradisi pemberian nama pada anak di Lombok begitu, pada bayi di Lombok begitu. Nah, upacara ini dilaksanakan setelah 7 hari sampai 9 hari usia bayi yang ditandai dengan terputusnya tali pusar
seorang bayi tersebut begitu. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat Lombok gitu. Nah, tradisi ini juga bertujuan agar ibu dan bayi tetap dalam keadaan sehat, di mana hal ini tuh merupakan salah satu bentuk harapan nilai religius dalam masyarakat untuk ibu dan bayi agar tetap dalam keadaan sehat. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pokok pembahasan ataupun pokok bahasan mengenai tradisi bedak bayi ini teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa ibu pasca melahirkan itu sering sekali mengalami masalah-masalah meliputi kayak keadaan fisiknya dan juga keadaan non fisik seperti itu. Nah, masalah fisik yang dialami seorang ibu setelah melahirkan tuh seperti merupakan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan juga keadaan fisik gitu, atau tubuh seorang ibu yang baru saja melahirkan begitu. Nah, contohnya ibu tuh mengalami demam, terus gangguan di wajah, tangan dan kaki, serta payudara gitu. Nah, seperti kayak misal bengkak pada tangan dan juga bengkak pada kaki setelah melahirkan begitu. Nah, sementara itu masalah non fisik yang dialami oleh ibu pasca melahirkan itu merupakan masalah yang berkaitan dengan masalah emosional ataupun masalah psikologisnya begitu. Nah, contohnya ibu tuh terlihat murung begitu, terlihat sedih, terlihat sering menangis begitu tanpa sebab begitu. Nah, pasca melahirkan, ibu juga memiliki kekhawatiran terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya begitu. Ibu tersebut memiliki kekhawatiran begitu mengenai bayi yang baru saja dilahirkan begitu. Bahwasanya bayi tersebut akan mengalami gangguan penyakit dan hal-hal lainnya begitu. Oleh karena itu, masyarakat mempercayai berbagai macam ritual atau tradisi ibu dan bayi pasca melahirkan. Salah satunya adalah tradisi bedak api itu sendiri yang berasal dari suku Sasak gitu. Nah teman-teman, tradisi bedak api ini tuh dipimpin oleh belian ngana atau yang disebut dengan dukun beranak begitu. Nah, dukun beranak ini tuh bersama keluarga atau orang tua bayi mempersiapkan perlengkapan dan juga peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan upacara bedak bayi ini teman-teman. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh nilai kebersamaan. Nah, dukun beranak memimpin acara mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penutupan begitu. Keunikan yang ada dalam tradisi bedak bayi yaitu adalah mengenai pelaksanaannya begitu teman-teman. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut perlu adanya pelestarian mengenai adanya budaya bedak api ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke sebuah pemaparan yang sangat begitu penting begitu teman-teman, yaitu mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi bedak api itu teman-teman. Nah, tahapan tersebut seperti tahapan persiapan begitu, meliputi mempersiapkan alat dan juga bahan-bahan untuk melakukan tradisi bedak api itu teman-teman, yaitu seperti mempersiapkan bahan-bahan seperti apus tawar ataupun borehan atau luluran gitu. Lalu gelang yang terbuat dari benang hitam putih, bakul kecil, serabut kelapa, air kerak nasi, dan bilkan teman-teman, sambek, dan andang-andang atau seserahan teman-teman. Nah, tahap pelaksanaannya itu meliputi, yaitu yang pertama tentu saja harus berdoa teman-teman. Lalu yang kedua adalah memboreh atau melulurkan. Lalu yang ketiga adalah memasangkan gelang dan tali pinggang. Lalu yang keempat adalah membuat perapian begitu. Yang paling penting ini ya teman-teman, membuat perapian itu yang teman-teman. Lalu yang kelima adalah mengayunkan bayi di atas perapian begitu. Jadi bayi itu diayunkan begitu di atas perapian begitu teman-teman. Nah, lalu yang keenam adalah mengarahkan asap ke ibu bayi begitu. Dan yang ketujuh adalah menyiram perapian teman-teman. Lalu yang kedelapan adalah pemberian nama pada bayi. Lalu yang kesembilan adalah pemberian sambe pada ibu dan bayi. Tahap penutup meliputi dengan cara berdoa, doa penutup, dan belian atau dukun beranak begitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan penutup begitu teman-teman. Nah, tahap penutup itu meliputi dengan yaitu pertama berdoa, lalu doa penutup
dari belian atau dukun beranak ini, dan pemberian andang-andang atau seserahan gitu sebagai tanda ucapan terima kasih kepada dukun beranak gitu, yang biasanya itu tuh diberikan oleh orang tua bayi kalau nggak salah teman-teman. Nah teman-teman, yang tak kalah penting untuk dibahas dalam tradisi bedak api ini adalah nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi bedak api ini teman-teman. Nah, nilai-nilai sosial dalam tradisi bedak api yang terkandung di dalamnya seperti tertanam nilai kerjasama dalam membantu mempersiapkan perlengkapan bedak api. Jadi adanya nilai kebersamaan gitu, saling membantu sesama begitu dalam tradisi bedak api ini. Lalu adanya nilai religius seperti dalam tradisi bedak api, karena dalam masyarakat Sasak betapa pentingnya nama bagi masyarakat Sasak, terutama bagi kedua orang tua bayi tersebut begitu. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan harapan dan juga doa untuk masa depan anak tersebut yang diberikan oleh orang tuanya teman-teman. Jadi dalam tradisi bedak api ini tuh mengandung banyak apa namanya teman-teman, nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi ataupun pembahasan yang tidak kalah penting dan justru malah sangat penting gitu, yaitu mengenai nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi bedak api itu teman-teman. Nah, nilai-nilai sosial dalam tradisi bedak api yang terkandung di dalamnya seperti tertanam nilai kerjasama dalam membantu mempersiapkan perlengkapan bedak api itu sendiri. Nah, selanjutnya adanya nilai religius seperti dalam tradisi bedak api, karena dalam masyarakat Sasak betapa pentingnya nama bagi masyarakat Sasak, terutama kedua orang tua bayi tersebut begitu. Hal ini berkaitan dengan harapan dan doa untuk masa depan seorang anak tersebut teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman, kita sudah masuk ke sesi akhir pembahasan teman-teman.